Oke, so hari ini seperti biasa, hari Senin, jadi kita akan belajar writing task 1, dan hari ini kita fokusnya ke bagian yang chart. Oke, saya share screen dulu. Nah, oke teman-teman. So, di IELTS itu ada dua jenis writing ya, ada writing task 1, ada juga writing task 2. Nah, untuk writing task 1 ini dibagi menjadi 3, ada chart, ada ada chart, ada maps, dan juga ada proses diagram. Tapi khusus hari ini kita akan membahas tentang chart. Nah, chart sendiri ada beberapa jenis nih, ada bar, pie, line, dan juga table. Nah, aturannya untuk di writing task 1, teman-teman itu diharapkan bisa menulis paling tidak 150 kata. Jangan sampai kurang gitu. Takutnya nanti di task responnya kecil bandnya. So, sebisa mungkin teman-teman bisa menulis 150 kata atau lebih ya, 150 sampai 180-an itu idealnya. Nah, jangan terlalu baik-baik juga. Kenapa? Karena di writing task 1 itu kita diminta untuk summarize. Nanti kalau teman-teman bisa lebih dari 200, nanti udah mirip kayak writing task 2, ya kan? Kita disuruh elaborasi kalau writing task 2, sedangkan writing task 1 cuman diminta untuk summarize, so be careful. Oke, untuk writing task 1 ini ada 4 bagian yang harus teman-teman tulis. Jadi yang pertama ada introduction, yang kedua overview, yang ketiga body 1, dan yang keempat itu body 2. Oke, saya langsung aja ke bagian introduction. Nah, bagaimana sih cara membuat introduction? So, teman-teman itu harus detail. Teman-teman itu harus memberikan informasi secara detail, maksudnya apa? Jadi semua komponen yang ada di dalam data itu, teman-teman tuliskan semuanya. Gitu. Mulai mungkin dari tahunnya, subjeknya, dimensinya, dan lain sebagainya. Terus di introduction, teman-teman bisa memakai present tense, dan diusahakan 25 kata. Kenapa harus 25 kata? Karena untuk menghindari kekurangan atau kelebihan kata di akhir. Jadi di awal tuh teman-teman sudah bisa mengatur atau mengontrol tulisan teman-teman gitu. Takutnya nanti kalau nggak dihitung di akhir ternyata udah 200-an atau ternyata kurang dari 150. Nah, untuk menambah atau mengurang suatu kalimat itu kan perlu cohesion juga gitu kan. Jadi takutnya nanti overlap, ada yang overlap, terus ada yang nggak nyambung. Nah, itu kan juga membutuhkan banyak waktu gitu. Jadi lebih baik dari awal teman-teman bisa mengatur itu semua gitu. Oke, nah nanti di introduction teman-teman itu sebenarnya udah ada introduksinya nih di soal, tapi teman-teman harus tulis ulang. Jadi teman-teman harus paraphrase. Nah, paraphrase sendiri bisa teman-teman dengan menggunakan bentuk aktif atau pasif, terus pakai sinonim atau bisa juga change position. Oke, kita langsung aja ke example ya. Nah, ini adalah example dari chart, di sini bar chart. Nah, ini adalah intronya teman-teman. The bar graph below shows the stock price of 4 different technology companies from 2011 to 2016. Tapi kita harus paraphrase ini, gitu. Oke, saya kasih contoh 2. Ada bentuk pasif, ada bentuk aktif. Nah, kalau bentuk pasif seperti ini. Kalau pasif masih ingat ya, jadi rumusnya adalah to be plus verb 3. Oke. The share price of 4 technology companies, namely Facebook, Google, Apple, and Yahoo, is illustrated in the bar chart within 6 years from 2011 to 2016. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah lengkap. Kita mention topiknya apa? Ada share price atau di sini sebutnya stock price. Jadi kita pakai sinonim juga di sini ya kan. Terus kita juga sudah mention subjeknya, ada 4 technology companies, namely Facebook, Google, Apple, and Yahoo. Di sini ada sudah di-mention semua. Terus di sini verb-nya memakai bentuk pasif. Terus di-mention juga tahunnya, ada 6 years di sini. Oke. Nah, kalau misal ada dimensinya misalnya di dalam dolar atau dalam rupiah atau dalam pound sterling, nah teman-teman juga bisa mention juga. Tapi karena since di sini nggak ada, jadi kita nggak perlu mention gitu. Terus di sini ada 26 kata, so teman-teman nggak perlu exact 25 kata, bisa kurang atau lebih dikit. Nanti kekurangan atau kelebihannya bisa di-cover di bagian body paragraf, kita atur-atur aja gitu. Oke, nah untuk itu bentuk pasifnya. Untuk bentuk aktifnya gimana? Sama aja sebenarnya, tinggal ganti verb-nya saja. Verb-nya di sini pakai verb 1 plus S atau IS. Contohnya gini.
The bar chart reveals the stock price of four technology companies, for example, Facebook, Google, Apple, and Yahoo over the period of 2011 to 2016. Nah, ini semuanya juga sudah ada bagiannya ya kan? Ada topiknya, terus ada subjeknya juga, ada tahun, terus ini bentuk verb-nya aktif kayak gitu. Nah, ya udah sama aja gitu. Ini aja yang diganti. Nah, biasanya kalau di suatu data ada kata yang artinya itu menunjukkan kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris kan banyak sinonimnya. Nah, usahakan teman-teman pakai sinonim. Kalau di sini misal shows, kita pas bikin lagi jangan pakai shows, bisa pakai illustrate, reveals, atau misalnya ini exhibit, indicate, depicts, dan lain sebagainya gitu. Oke, itu sih untuk introduction, cukup simple. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Halo, teman-teman, apa ada pertanyaan? Clear, Miss. Azil cukup. Oke. Kalau gitu, sekarang kita latihan untuk membuat introduction ya, teman-teman. Soalnya sudah saya kirim di grup yang IS IELTS Tribe, terus nanti akan saya kirim juga di chat. Oke. Wait a minute. Oke. Bentar ya. Oke, soalnya sudah saya kirim di chat box. Untuk teman-teman yang akses pakai handphone bisa ke grup aja ya. Soalnya yang ini, yang average carbon dioxide emission per person. Teman-teman udah lihat soalnya? Udah bisa akses belum? Belum? Bisa dicek di grup masing-masing. Ya, bisa dicek di grup masing-masing ya, teman-teman. Ya, udah, Miss. Udah ada. Oke, good. Nah, teman-teman bisa bikin introduction-nya. Boleh bentuk pasif, boleh bentuk aktif, bebas. Nanti kalau sudah bisa langsung dikirim aja di chat box. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kota Bali itu nanti akan ada 180.000 ASN yang akan pindah dari Jakarta ke sana. Kenapa mereka pindah? Ya karena kantornya pindah. 180.000 ASN itu kalau pindah bareng-bareng keluarganya
itu setidaknya dikalikan 4 deh, sekitar 750.000. Banyak gitu. Kalau ada 750.000 orang ngumpul di sebuah kota, pasti mereka butuh pasar, butuh rumah sakit, butuh bank, sekolah, restoran, supir, salon, jahit, toko kelontong, dan berbagai kebutuhan lain. Semua itu kan butuh orang, butuh karya. Oke, teman-teman udah pada ngirim, so kita bahas bareng-bareng. Teman-teman yang belum bisa tetap lanjut ya, sambil merhatiin juga. Oke. So, oke. So, yang pertama ada Miss Ica. Halo, Miss Ica ada? Ada, Miss. Oke. Miss Ica. The average carbon dioxide emissions per person within 4 countries, namely the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal from 1967 to 2007 is depicted in the line chart. Okay, no problem. Good, thank you, Miss Ica. Thank you, Miss. Okay. Nah, ini jangan lupa besar kecil huruf harus diperhatiin ya, Miss ya. Jadi kalau awalan harus pakai huruf besar. Miss April ada? Oke. Oke. The chart depicts the average carbon dioxide or CO2 emissions per person in 4 different countries from 1967 to 2007. Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa nambahin ini juga ya sebenarnya, metric tons-nya ini. Biar nanti di body paragraph kita nggak nulis metric tons gitu. Jadi kita langsung mention 12, 10, kayak gitu. Nanti kalau teman-teman nggak mention di sini, teman-teman ada PR untuk mention si metric tons ini, which is nanti terdengar sangat repetitif. Gitu. Oke, lanjut. Ada Mr. Gavin. Mister, halo? Iya. Oke. Regarding to the picture, kayaknya untuk introduction kita nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa, Mister. So, ini tuh lebih cocok untuk di body paragraph. Jadi saat kita mau menjelaskan sesuatu secara detail. Kita langsung aja gini. The average carbon dioxide CO2 emissions ya, bukan emission. Kita sesuaikan saja dengan yang ada di soal. Per person, namely in the United Kingdom. Oh, per person nggak usah pakai namely karena kita nggak mention within 4 countries atau in 4 countries gitu kan, jadi langsung aja. Sorry, in the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal is revealed in the chart between 1967 and 2007. Okay. Okay. Thank you, Mr. Next, Mr. Hari. Halo, Mr. Hari ada? Yes, Miss. Okay. The information of average carbon dioxide emissions
per person in 4 countries, namely United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal from 1967 2007 is presented in the chart. Okay, good. Next, Miss Maulidia. Ada? Halo, Miss. Ada, Miss. Okay. The line graph illustrates the average carbon dioxide released per individual in 4 European countries within 4 decades from 1967 to 2007. Langsung aja. Nah, ini langsung aja. Pokoknya kalau di introduction usahakan kita pakai jadiin satu kalimat saja ya, Miss ya. Oke, Miss. Ini kita kasih koma. Measured in metric tons. Oke, good. Ini ada ini ya, ada metric tons-nya. Jadi lengkap. Oke. Thank you, Miss. Oke, next, Miss Fatima. Halo, Miss. Ada? Hello, Miss. Oke. The line graph depicts how the average of carbon dioxide emissions discharged by individuals in 4 countries. Ini how itu bagaimana ya kan? Berarti dia merujuk pada suatu cara. Karena ini bukan merujuk pada suatu cara, melainkan merujuk pada emisinya, so kita tidak perlu pakai how. Jadi langsung aja, the line graph depicts the average of carbon dioxide emissions discharged by individuals. Oke. Ini person, so I think gini aja. Individual in 4 countries. Oke. Ini cocoknya EE aja. It as titik koma. Oke. The UK, Sweden, Italy, and Portugal over the period of 1967 to 2007. Oke. Di sini ada by an individuals. In an individual karena nggak pakai S. Oke, thank you Miss Fatima. Selanjutnya Mr. Ibrahim. Halo, Mr. Halo, Miss. Oke. The average emissions. Oke, ini emissions itu banyak kan? So, kita harus mention ini emisinya emisi apa? Carbon dioxide. Emissions of 4 countries per person is illustrated in the line graph from 1967 to 2007. Jangan lupa pakai titik. Oke. Thank you, Mr. Oke, next. Mr. Ardian. Halo, Mr. Mr. Ardian ada? Halo? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita skip dulu. Mr. Parma. Halo, Mr. Halo. Oke. The given line graph illustrates regular carbon dioxide emissions. The regular carbon dioxide emission per person in 4 countries from 1967 to 2007. Oke, ini 20. Masih terlalu sedikit. Ini sebenarnya juga terlalu sedikit ya. 20 sama. Coba ini kita tambahin aja. Measured in apa tadi? Measured Ton. in metric Ton. tons ya. Metric ton. Ini juga tambahin aja. Oke. Oke. Oke.
Thank you, Mister. You're welcome. Next ada Miss Siti. Miss Siti ada? Ada, Miss. Oke. Miss, sebelumnya mau minta maaf. Setelah Italia itu ada N Portugal. Tadi salah. Oh, and setelah Italia, oh bukan Sweden, tapi Portugal. Tadi aku Oh. balik lagi sih di bawah. Ada 2 ya. Oke. Ini yang ini ya. And Portugal. Oke. The line graph illustrates featureless of carbon dioxide emissions for people. Ini per person ya. Ganti per person. Karena setiap orang ya kan. Harus orang juga. Yep, I think. Jadi teman-teman hitung aja jamak tunggalnya dari data yang ada. In 4 different countries. Okay. For example, United Kingdom, Italy, and Portugal from 1967 to 2007. Okay. Thank you, Miss. Oke, thank you, Miss. Okay. Mr. Bobby FK. Yes, SM. Oke. Tadi udah terbaru, Miss. Tadi ada saya tambahin metric ton sesuai tadi. Saran jadi saya tambahin yang terbaru. Oke. Wait. Itu yang paling ini yang saya paste lagi yang bawah. Paling bawah. Oh, oke. Saya paste tadi ya. Oke. Paling bawah ya berarti. Oke, wait a minute. Balik lagi ke bentar. Oke. The given chart illustrates how the amount of CO2 emission discharge. Nggak usah pakai how, ya kan? Kalau how itu cara. Illustrate the amount of CO2 emissions discharged in metric tons by individuals. Okay. In 4 developed countries differed in 40 years from 1967 to 2007. Okay. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Next, Miss Hana. Halo, Miss Hana ada? Yes, Miss. Okay. The mean itu average. Okay. Rata-rata sih. Ya, betul. The mean of the emission of carbon, biar lebih efektif, kita bikin gini aja, biar nggak banyak off-nya. Oke, ini kan off-nya 2 kali nih. The mean of the carbon dioxide emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal from 1967 to 2007 is illustrated in the line graph. Okay, good. Thank you. Okay, Mr. Hendrik. Halo, Mr. Hendrik, ada? Yes, Miss. Okay. Between 1967 and 2007, the line graph depicts the average carbon dioxide emission per person in the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal. Okay. Okay. Thank you, Mr. Hendrik. Yes, Miss. Okay, next, Mr. Yazid. Mister, halo, ada? Halo, Miss. Okay. The chart illustrates the proportion of carbon dioxide emissions each kalau each berarti harus each person, ya kan? Oh, nggak boleh pakai ripple, Miss. Kan per.
Kalau Oh. people itu kan bukan per berarti, ya kan? Oke. Each person in 4 different countries from 1967 to 2007 and measured in metric tons. Langsung aja kita koma measured in metric tons. Oke. Oke. Miss mau nanya, Miss. Iya. Kalau average sama proportion boleh nggak? Proporsi, the proportion. I think nggak apa-apa sih, Mister. Oh gitu. Oke, thank you, Miss. Wait. Actually, it's different. Proporsi itu kayak bukan rata-rata, tapi ya nilai asli. Proportion itu percentage. Oh gitu. Ya, Berarti selain so- average, sinonimnya apa, Miss? Tadi ada mean. Ah, Nah, ada mean, bisa pakai oke. mean atau Median. median itu nilai tengah, Mister. Oh iya. Oke, berarti min aja ya, Miss. Ya. Oke, So, thank you, Miss. bentar. Coba saya cariin dulu. Average. Iya. Iya, bisa pakai min. Oke. Oke, Miss. Atau average. Ya, min aja lah. Oke, thank you. Oke, ya, Mister. Miss. Oke, thank you Mister karena udah nanyain. Kalau nggak saya nggak ngeh. Oke, Mister Muhammad. Ini Mister Firdaus. Isn't it? Halo, Mister? Mister Firdaus ya? Halo? Yeah. Yes, Miss. I'm here. Oke. First thing first, kalau di awal kalimat harus pakai uppercase. Harus pakai huruf besar, kapital ya. The line chart illustrates for European, harus pakai besar juga. Jadi harus aware dengan huruf besar, huruf kecil juga. Ini aturannya sama sih kalau huruf besar, huruf kecil kayak di bahasa Indonesia ya kan. Kalau benua atau negara Eropa gitu berarti kita harus nulis E-nya besar. Amerika A-nya besar, Asia A-nya besar gitu. The line chart illustrate for European countries about average per. Okay. The line chart illustrate about about-nya ditaruh di depan aja. About for European countries. Nah, ini kepemilikan, possession, jadi kayak koma. For European countries, average carbon dioxide emissions per person in 1967 to 2007. Okay. Thank you, Mister. Okay, I think cukup di sini aja yang introduction. Nanti teman-teman yang belum dikoreksi, belum ke feedback, nanti bisa dikirim ke grup masing-masing. Oke? Nanti akan mendapatkan feedback dari Mr. Edi. Sorry, boleh feedbacknya itu ya saya di bawah itu tinggal satu Fadli. Yap, nanti Mister bisa kirim ke grup aja, Mister. Nanti Mister juga dapat feedback dari situ. Oke? Nanti teman-teman yang lain juga akan dapat feedback dari situ karena ini banyak juga yang belum dapat, oke? Karena sekarang kita akan bahas overview dulu. Oke, thank you, Mister. Oke. Nah, udah kelihatan teman-teman screen-nya? Udah, Miss, ada. Udah, Miss. Okay, good. Nah, sekarang kita akan membahas how to make overview. Jadi kan setelah paragraf introduction, kita ada paragraf overview, ya kan? Nah, untuk overview ini tensesnya digunakan itu based on the graph. Jadi kalau introduction tadi harus selalu present tense, di overview itu berdasarkan grafiknya. Jadi kalau misal ini contohnya kan dia past tense. 2011 sampai 16 ya kan sudah berlalu berarti pakai past. Nanti kalau misal timelinenya nggak pakai timeline, teman-teman bisa pakai present atau kalau timelinenya misalnya
tahun di mana kita mengambil tes, misalnya 2022 gitu, teman-teman bisa pakai present juga. Atau kalau semisal in the future gitu, misalnya kayak estimasi apa? Estimasi kenaikan apa? Menipisnya ozon misalnya kayak gitu-gitu bisa juga, misalnya tahun 2050. Nah, teman-teman bisa pakai future untuk tensesnya gitu. Nah, untuk membuat overview di chart, teman-teman bisa berdasarkan 3 hal ini. Ini kalau teman-teman memakai acuan ini, nanti teman-teman akan mendapatkan overall progression yang bagus gitu. Oke, yang pertama, teman-teman harus ini mention overall, generally, atau in general. Kenapa? Karena mereka ini adalah sign words of overview. Jadi ini penanda, oh ini loh paragraph overview gitu. Jadi nanti reader kita itu tahu, oh ini paragraph overview. So mereka tahu gitu kalau ini akan membahas secara keseluruhan dari si essay ini gitu. Nah, yang kedua, teman-teman mention trendnya. Tren itu membandingkan satu subjek dengan subjek itu sendiri tapi di tahun yang berbeda. Misalnya ini ada Facebook. Nah, Facebook di tahun 2011 sampai 2013 itu gimana? Apakah dia naik, turun, stabil atau kayak gimana? Nah, contoh dari tren, bahasa-bahasa tren atau language of trend itu ada increase, decline, grow, stable, no change, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, teman-teman juga harus mention comparison. Comparison itu apa? Comparison itu membandingkan satu subjek dengan subjek lainnya. Misalnya Facebook dengan Google, dengan Apple, dengan Yahoo, dan lain sebagainya. Sebenarnya bahasanya cuma ada 4. Paling tinggi, paling rendah, lebih tinggi, atau lebih rendah. Cuman kan nanti banyak sekali sinonimnya yang bisa dipakai sama teman-teman. Gitu kan? Ada the biggest, the least, the lowest, the highest, higher, less, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kenapa sih kok kita harus pakai trend and comparison? Kalau teman-teman lihat, di perintahnya tuh sudah ada di sini. Summarize the information by selecting and reporting the main features, ya kan? So, teman-teman itu harus mengambil main feature-nya mana. Yang dimaksud dengan main feature adalah trend itu sendiri, dan di sini kita juga disuruh buat comparison, ya kan? So, kita harus memenuhi apa yang soalnya itu minta gitu. Oke, contohnya. Generally, Facebook and Apple had an increased share price trend. Nah, untuk melihat tren dari untuk membuat overview gitu ya. Melihat trennya itu, kalau membuat tren, teman-teman cukup melihat tahun pertama sama tahun terakhir. Why? Karena ini overview gitu, overall kita ingin melihat secara keseluruhan, which is kita pengen tahu perubahannya gimana sih dari awal sampai akhir gitu. So kita cuman perlu lihat di awal sama di akhir aja. Misalnya ini, Facebook and Apple had an increased share price. Facebook yang warna hijau, dia awalnya 7 ribuan jadi 20 ribuan, jadi dia increase. Terus yang Apple di bawah 5.000, terakhirnya di atas 5.000. Jadi meskipun dia cuma sedikit, dia tetap increase, teman-teman. Jadi dia digolongkan increase meskipun nanti slight increase gitu. Oke? Terus kita lanjut, jangan lupa kita harus selalu memakai conjunction yang tepat karena ini sesuatu yang kontras, kita pakai whereas. Whereas Yahoo's figure showed the reverse. Yahoo yang warna biru awalnya 7 ribuan, terus di sini dia 2.500-an, jadi dia decrease ya kan, atau di sini bilangnya the reverse. And Google strength is stable throughout the year. Nah, Google yang warna merah ini stable, dia stabil dari tahun ke tahun. Selesai. Nah, untuk mention trend itu teman-teman harus membahas semua subjeknya. Jadi kalau subjeknya ada 4, teman-teman mention 4-4-nya gitu. Beda dengan comparison. Kalau comparison, teman-teman cukup pilih satu data saja. Ingat, satu data yang paling mencolok. Baik itu paling tinggi ataupun paling rendah. Nggak usah mention dua-duanya, satu aja. Mau yang paling tinggi atau paling rendah. Misalnya ini, kalau dia paling tinggi berarti udah jelas-jelas Apple, ya kan? Makanya di sini bilang Apple accounted for the highest share price. Atau kalau misal mau yang paling rendah, teman-teman bisa juga pilih Google, ya kan? Dia paling rendah. Jadi teman-teman bisa bilang Google accounted for the lowest share price. Gitu. Oke, teman-teman, gimana? Ada pertanyaan untuk overview? Nggak ada?
Iya. Miss. Berarti ini di paragraf beda ya? Ya, beda, Miss. Di ya, second paragraf kedua. Oke, thank you, Miss. Oke. Miss, ini comparison sama kayak differences ya, Miss? Sorry, gimana? Comparison ini sama kayak differences. Differences maksudnya gimana, Miss? Kemarin minggu lalu kayaknya yang highest lowest ini kan masuk ke kategori differences ya? Differences? I don't remember I ever explain about that. Yeah, I think yes. Jadi perbedaan antara satu subjek dengan subjek yang lain, gitu maksudnya, Miss? Oke. Yap, oke. Ya, it's the same. Miss Dita mau tanya, kalau misalnya kapan kita bisa pakai fluctuate? Kalau misalnya datanya itu si Apple lumayan naik turun, jadi tetap di increase atau bisa fluctuate? Dia bisa fluctuate, tapi fluctuate itu bisa kita pakai nanti di bagian tadi aja, Miss. Jadi lebih detailnya itu di body paragraph, gitu. Jadi untuk di overview ini kita cukup mention dia naik atau turun atau gimana, karena iya kita cukup ngelihat data awal sama akhir aja. Nanti untuk dia fluktuatif atau misalnya dia naik secara dramatis terus turun, nah kayak gitu bisa didetailkan lagi di bagian badinya. Nah, untuk fluktuatif itu harus ada 2 lembah sama 2 gunung. Jadi misalnya ini kan ada 2 gunung ya, terus 2 lembah. Jadi kita boleh bilang dia fluktuatif. Gitu. Oke? Thank you, Miss. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, teman-teman bisa kerjakan overview-nya ya. Nanti kalau sudah bisa di chat box seperti biasa. Thank you. Miss Dita, saya mau nanya. Oke, go ahead, Miss. Miss, tadi kan kalau di introduction-nya itu kan kalau bisa kurang lebih 25 kata ya. Terus tadi saya udah nulis dan ternyata itu sampai 37 kata. Nah, saya tuh berpikirnya apa baiknya kalau saya kurangin kayak Portugal, UK, Italy gitu, menurut Miss gimana? Nggak apa-apa, nanti mention aja for countries gitu. For European countries misalnya. Oh, oke. Ya, makasih, Miss. Oke.
Oke, ini teman-teman udah ada yang mengirim, jadi kita lihat bareng-bareng. Wait. Teman-teman yang belum bisa tetap lanjut ya. Oke, udah kelihatan? Ini siapa nih? Yang pertama ada Miss Rizka. Halo Miss? Miss Rizka ada? Halo? Halo Miss? Ada Miss, ada. Oh, ini aku kasih tanda dulu nih. Introduction. Ini overview. Okay, generally Italy and Portugal, sambil ngeliat. Generally Italy and Portugal, okay. Experience an increase, pakai S ya. In CO2 emissions, while the UK and Portugal lagi. Harusnya apa? UK sama Sweden. Sweden. Okay, be careful ya, Miss ya. Oh ya, Miss. Saw the reverse atau showed aja kayaknya ya lebih menunjukkan. Oke. Kita kasih conjunction. Moreover, misalnya the UK accounted for the country with the highest accounted for the country with the highest, okay, accounted for the highest. Nah, ini. Gini aja, accounted for the highest CO2 emissions among other countries. Okay, gini. Generally, Italy and Portugal experience an increase in CO2 emissions, while the UK and Sweden showed the reverse. Moreover, the UK accounted for the highest CO2 emissions among other countries. Okay. 30. Oke, masih oke lah. Nanti berarti kekurangannya harus di cover di bagian ini ya, Miss, di bagian body. Oke, Miss. Ya. Oke, next Miss Dina. Octavia, halo. Halo, Miss. Oke. Overall, the number of carbon emissions in Italy and Portugal witness parallel rises. Italy sama Portugal. Okay, while in the UK and Sweden made up downward trends. While the UK and Sweden made up downward trends. Okay. Moreover, the highest emissions, I think, presented the highest emission presented by United Kingdom. The highest. Yes. Okay, sorry. Moreover, the highest emissions were presented by United Kingdom. Oke, pakainya passive voice. Oke, Miss. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Next, Miss Sana. Halo. Yes, Miss. Oke,
Okay, overall, the average emissions of carbon dioxide per person in Italy and Portugal was increased. Okay. Langsung aja increase aja, nggak usah pakai was. Naik, jadi naik. But in the United Kingdom and Sweden showed the reverse. Okay. By far the highest of the ones is in the United Kingdom. By far the highest of the ones. The ones itu refer kemana, Miss? Halo, Miss? Di sana ada nggak? Ini harusnya the one, isn't it? Di sana, halo? Oke. Di sana hilang. Oke. Anyway, I think it's okay. By far the highest of the ones is in the United Kingdom. Ini berapa? 36 kata. Oke. Kita lanjut. Miss Ica, halo Miss Ica, ada? Ada, Miss. Oke. Iya, Miss. Oke. The ones of carbon dioxide. The average, Miss. Oh, oke. The average emissions. Oke. Sekarang Miss Ica ya. Overall, both Italy and Portugal had an increase in carbon dioxide emissions for each person, while Sweden's and UK's figures showed the reverse. Oke. Ini kita kasih ini ya. Kita kasih conjunction. The UK accounted for the highest emissions. Okay. Thank you, Miss Ica. Thank you, Miss. Okay, Mr. Gavin. Ada Mr. Gavin? Halo? Iya, ada. Okay. In general, United Kingdom and Sweden were decreased gradually for the consumption of carbon dioxide emission. Menurun, diturunkan. United Kingdom and Sweden were decreased gradually for the consumption of carbon dioxide emissions. However, some countries such as Italy and Portugal showed the opposite trend about the carbon dioxide emissions. Oke. Nah, ini comparison-nya belum ada, Mister. Halo, Mr. Gavin? Iya. Comparison-nya belum ada. Ini baru tren semua, ya kan? Nah, so harus ditambahin comparison. Tapi kalau seperti ini sudah terlalu panjang. Nah, ini sudah 33. Jadi ini kita jadiin satu aja, nggak apa-apa. Misalnya gini. Jadi baiknya 2 sentence saja untuk di overview biar efisien. Nah, ini kita ganti aja pakai while. While Italy and Portugal, biar nanti nggak kebanyakan, showed the opposite trend. Show the opposite trend about the carbon dioxide emissions. Moreover, misalnya ini yang paling rendah aja deh, belum ada yang pakai paling rendah kan? Portugal held the lowest one. Oke. Coba kita lihat. 35 pas. Oke. Jadi jangan lupa mention trend dan juga Okay. In general, United Kingdom and Sweden decreased gradually for the consumption of carbon dioxide emissions, while Italy and Portugal showed the opposite trend about the carbon dioxide emissions.
Oke. Thank you, Mister. Oke, Next. thank you. Miss Winda, halo. Miss Winda ada? Miss Winda nggak ada ya kayaknya. Ada Miss, sinyal hilang tadi. Oke. Tes. Halo. Oke. Halo Miss. Oke. Aman. Wait a minute. Ya, halo tes. Oke. Wait. Overall, the UK and Sweden decline, however. Okay. So the UK and Sweden declined, however, United Kingdom was the highest, even though Portugal the lowest, but Portugal and Italy trend increase. Oke. Nah, kalau seperti ini, even though Portugal the lowest, but Portugal and Italy trend increase. Nah, seperti ini mungkin nanti bisa ditaruh di paragraf saja, gitu ya, Miss ya. Jadi itu kan apa ya? Sesuatu yang detail. Jadi di sini kita sesuatu yang umum saja dan bagi menjadi 2 paragraf secara terpisah. Maksudnya ini kan ada tren juga, ada comparison juga. Nah, lebih baik biar dia itu apa ya, cohesion-nya bagus gitu ya, dan nggak loncat-loncat. Kita bagi aja sentence-nya di sentence yang berbeda. Jadi yang pertama kita bahas tren dulu, nanti yang kedua kita bahas comparison dulu. Kalau kayak gini kan nanti bahas tren, bahas comparison, bahas tren lagi gitu kan. So dia mix up gitu. So coba kita bikin. Overall the UK and Sweden, mungkin kita kasih gini aja, had a decline. Ini carbon dioxide. Nah, ini kita mention nanti aja the highest. Terus kita kasih while aja deh, atau wheels, atau ya, atau whereas. Nah, itu berarti kita harus mention yang turun ya kan, yang turun itu ada United Kingdom sama Sweden. Yang naik Portugal sama Italia. Italia sama whereas Italy and Portugal's trends. Italy's and Portugal's trend experience the first titik. Nah, ini dan however tapi moreover United Kingdom was the highest apa ya, was the highest carbon dioxide emission, carbon dioxide holder. Gitu. Nah, nanti yang ini tuh kita bahas di body saja. Oke, siap, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama, Miss. Titik. Oke. I think just that untuk overview, karena saya mau bahas tentang body-nya biar nanti teman-teman bisa bikin body gitu ya untuk PR-nya. Oke. So first thing first, mau ngasih contoh dulu di bagian introduction. So nanti maybe kita
lebih nggak 7-15, lebih dikit nggak apa ya. Sampelnya gimana untuk di introduction, karena tadi kelupaan nggak ngasih example. So, example-nya misalnya the release carbon dioxide emission of residents in the UK, Sweden, Italy, and Portugal is illustrated in the line graph from 1967 to 2007 measured in metric tons. Oke. Terus overview-nya sampel. Misalnya overall carbon dioxide emitted by Italian and Portuguese. Ini maksudnya tuh orang-orang Italia sama orang-orang Portugis gitu. So by far the highest increase throughout the years. Terus the residents of United Kingdom showed the reverse with the year for Swedish emitting carbon dioxide initially. Oke, so sekarang kita bahas body-nya nih. Jadi nanti teman-teman bisa PR, terus nanti kita bahas di jam 9. Oke, so to make body paragraph, of course teman-teman itu harus grouping karena nanti kita ada 2 body ya kan, body 1 sama body 2. Nah, untuk mention per data itu teman-teman harus mention exactly number-nya, year-nya, trend-nya, semuanya harus di-mention. Dan nggak boleh loncat-loncat. Jadi kalau misal data A lagi ngejelasin data A, harus dijelasin sejelas-jelasnya, baru nanti move ke data B gitu. Jangan loncat-loncat, misalnya A, B, terus nanti ke A lagi. Nah, itu kurang bagus, ya kan? Nah, langsung aja kita ke contoh. Misalnya ini. Nah, teman-teman itu bisa membagi menjadi 2 ya, berdasarkan tahun atau berdasarkan subjeknya. It's okay. Terserah teman-teman gimana. Nah, kalau di sini saya ngasihnya berdasarkan tahunnya. Misalnya, in 2011 to 2013, the stock price of Facebook increased gradually to around 13,000, while Yahoo had a fall figure to above 5,000. Nih, jadi Facebook dia increase gradually sampai 13.000, terus Yahoo dia decrease, ya kan? Terus jangan lupa pakai conjunction. On the other hand, Apple stock price reached the peak at more or less 40,000 before drop dramatically to around 60,000. Nah, ini Apple. Dia naik, terus dia turun. Google share became the lowest at around 1,000. Ada di sekitar sini. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini teman-teman nggak boleh terlalu detail. Maksudnya apa? Nggak usah semua data itu disebutkan. I mean gini, misalnya Apple kan di sini saya cuma nyebutin, oke, dia peak-nya segini, terus di akhirnya segini. Jadi teman-teman nggak perlu mention terlalu detail. Misalnya di tahun 2011 sekian, terus nanti naik dengan kenaikan sekian persen, di peak sekian, terus turun dengan penurunan sebesar sekian, ke misalnya angka 6.000. Nah, itu terlalu detail.
Kenapa nggak boleh detail? Karena di sini kita summarize, teman-teman, bukan explain, ya kan? Jadi teman-teman harus ngambil fitur-fitur yang penting aja, gitu. Oke, next di body 2-nya, saya bikin yang tahun 14 sampai 16 misalnya. In the rest 3 years, Facebook became the most favorite technology company among stakeholder and accounted for 20,000. Dia paling tinggi, ya kan? Kenapa kok saya bisa bilang the most favorite padahal harusnya Apple? Karena sekarang kita bahasnya di tahun ini aja nih teman-teman. So teman-teman harus move on, ya kan? Nggak usah kita lihat-lihat lagi data yang di belakang gitu. Meskipun mungkin ada data yang lebih tinggi, it's okay karena sekarang kita bahasnya 14 sampai 16, which is yang paling tinggi adalah si Facebook gitu. Oke, lanjut. Meanwhile, Apple's stock price falls steeply before being bounced back and created a narrow downscape for about 6,000. Apple, dia turun terus naik. The chart of Yahoo experienced slight decline to around 2,000, whereas Google search price took a lower price than it. Oke, nah di sini kan saya bilang lower price than it, gitu kan, nggak mention value. It's okay karena it itu ada refer-nya. Refer ke 2,000, berarti readernya tahu, oh berarti nilainya kurang dari 2.000 gitu. So it's clear, jadi nggak apa-apa kalau misal teman-teman bilang it tapi ada referensinya gitu, refernya kemana, itu it's okay. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini adalah figur-figur yang mungkin teman-teman nanti bisa pakai karena di sini ada banyak ya, ada fluctuated, terus plankton dan lain sebagainya. Jadi untuk menambah vocab teman-teman aja. Terus ini structure-nya maybe biar nggak bosen ya kan. Misalnya kayak connector, time change, value, terus teman-teman bisa pakai time change, connector change lagi maybe. Terus di sini itu teman-teman instead of using percentage bisa pakai fraction. Kalau misal kita datanya itu dalam persentase ya kan, misalnya 60% kita bisa pakai 3/5, 30% bisa pakai less than a third gitu. So nggak persen dulu gitu. Jadi teman-teman bisa menambah flexibility, sentence flexibility, ya, word flexibility. Okay, I think just that. Teman-teman, is there any question? Nope. Ya udah, kalau nggak ada, nanti teman-teman PR-nya bikin body paragraph untuk grafik yang sama tadi ya. Terus nanti kita bahas bareng-bareng di jam 9. Okay, thank you everyone. Thank you for attending today's class. Jangan lupa nanti harus hadir. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Feedback langsung kirim sekarang intro sama overview masing-masing. Thank you, Miss. Okay.